Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Karoma dan teman saya yaitu Hadizatul Novia dan Dian Rahmawati. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perlibatan dan pemberdayaan karyawan. Selanjutnya yaitu pelibatan karyawan adalah suatu proses untuk mengikutsertakan para karyawan pada semua level organisasi dalam pembuatan keputusan dan pemecahan masalah. Dapat berupa ide, saran, kritik, dan lain sebagainya. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai perlibatan karyawan yang benar-benar berarti atau signifikan. Dengan demikian, pemberdayaan tidak hanya sekedar memberikan masukan, tetapi juga mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan tersebut, apakah akan diterima atau tidak. Tanpa adanya pemberdayaan, perlibatan karyawan hanya merupakan alat manajemen yang tidak ada gunanya. Selanjutnya yaitu dalam keterlibatan karyawan harus juga menjalankan prinsip dan konsep sebagai berikut. Yang pertama, mutu merupakan tanggung jawab setiap orang. Kesadaran tentang tanggung jawab mencapai mutu akan membawa dampak pada kebersamaan dalam organisasi, sehingga masing-masing orang akan berusaha mencapai mutu berdasarkan jobnya dan kemampuannya masing-masing. Yang kedua yaitu sasaran mutu memperlibatkan seluruh tingkatan dan setiap orang. Sasaran mutu melibatkan seluruh tingkatan, baik tingkatan pemimpin dan maupun karyawan, sehingga sasaran yang ingin dicapai organisasi diketahui oleh semua tingkatan, tidak hanya pada level pemimpin. Tindakan akan menguntungkan organisasi. Yang ketiga yaitu komunikasi adalah hal yang paling penting dan mendasar. Komunikasi yang baik antara pemimpin, karyawan, bahkan dengan pelanggan akan mengurangi hambatan dan permasalahan yang ada dalam suatu organisasi. Komunikasi ini diperlukan untuk menjalin keharmonisan, peningkatan kerjasama, dan menjalankan tugas. Jika hal ini terbangun dengan baik, maka ia akan berpengaruh terhadap produk dari suatu organisasi. Selanjutnya yaitu pelatihan merupakan sarana berkomunikasi dalam organisasi. Karena kesibukan masing-masing dalam menjalankan tugas, maka dimungkinkan jarak terjadi komunikasi antara karyawan dan pemimpin dengan karyawannya. Pelatihan di samping ini juga meningkatkan kemampuan karyawan berkaitan dengan keterampilan, wawasan, dan kompetensinya. Juga dapat menjadi sarana komunikasi antara karyawan maupun pemimpin dengan karyawan. Selanjutnya yaitu melibatkan dan membuat orang menjadi mampu. Melibatkan semua unsur dalam organisasi sesuai dengan kompetensi dan jobnya akan membuat seseorang lebih mampu. Sekecil apapun perlibatan orang, akan bermanfaat bagi orang yang bersangkutan maupun organisasi. Selanjutnya yaitu definisi mengenai tanggung jawab dan wewenang itu karyawan berkaitan dengan keterampilan, wawasan, dan kompetensinya. Juga dapat menjadi sarana komunikasi antara karyawan maupun pemimpin dengan karyawan. Selanjutnya yaitu melibatkan dan membuat orang menjadi mampu. Melibatkan semua unsur dalam organisasi sesuai dengan kompetensi dan jobnya akan membuat seseorang lebih mampu. Sekecil apapun perlibatan orang, akan bermanfaat bagi orang yang bersangkutan maupun organisasi. Selanjutnya yaitu definisi mengenai tanggung jawab dan wewenang itu penting dan mendasar, esensial. Pengertian dan persepsi yang sama terhadap tanggung jawab harus dilakukan. Hal ini menghindari kesalahpahaman antara karyawan dengan pemimpin. Selanjutnya yaitu pemberdayaan. Setiap orang dapat dilibatkan dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuannya. Pemberdayaan karyawan dengan cara melibatkan dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui teamwork. Namun demikian juga harus diperhatikan kompetensi orang yang bersangkutan sehingga sesuai dengan beban yang diberikan. Selanjutnya yaitu faktor penghambat PPK. Ada beberapa faktor yang menghambat keterlibatan pemberdayaan karyawan dalam suatu organisasi. Di antaranya adalah suatu penolakan terhadap perubahan. Menurut Fandi, ada 2 penolakan terhadap perubahan yang perlu diperhatikan, yaitu penolakan
penolakan dari manajemen dan karyawan. Penolakan manajemen terhadap penerapan PPK antara lain. Yang pertama yaitu ketidakamanan. Hal ini akan dirasakan oleh para manajemen ketika karyawan yang berada dalam tim kerja menentukan inisiatif atau ide yang dapat mengurangi kekuasaan manajer tersebut, sehingga manajer akan berusaha mempersulit kelompok kerja. Yang kedua yaitu nilai-nilai pribadi. Nilai-nilai pribadi yaitu anggapan manajemen bahwa karyawan harus melakukan perintah yang diberikan oleh manajemen. Yang ketiga yaitu ego. Manajer yang memiliki ego tinggi tidak akan menerima adanya keterlibatan karyawan karena akan merasa berkurang status dan keuntungannya. Selanjutnya yaitu pelatihan manajemen akan mempengaruhi cara pandang manajemen karena biasanya pelatihan manajemen mengikuti filosofi yang dicetus oleh Friendly Taylor yang lebih fokus kepada penerapan prinsip-prinsip ilmiah dalam perbaikan proses dan teknologi yang tidak berorientasi pada manusia, sehingga kemungkinan besar para manajer tersebut akan menolak PPK. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Harizatul Novia. Implementasi PPK, implementasi pelibatan dan pemberdayaan karyawan, misalnya pemberdayaan kinerja guru terhadap peningkatan kualitas pendidikan dengan tujuan untuk mengetahui efektifnya studi lanjut dan berbagai training yang diberikan kepada guru. Selain itu juga dapat meningkatkan daya asing, investasi pembangunan pendidikan yang memadai akan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat dengan efek berganda yang besar melalui pembangunan sekolah, pegadangan, dan perawatan infrastruktur pendidikan, serta kualitas guru yang meningkat. Masyarakat yang berkualitas tidak saja sanggup meraih kegiatan peluang kerja yang tersedia melalui investasi, tetapi juga sanggup menciptakan lapangan kerja yang baru. Sistem saran, konsep, dan implementasinya. Sistem saran dan konsep terdapat berbagai sarana yang dapat digunakan untuk mendorong karyawan agar mereka memberikan masukan dan menyalurkan kepada pengambil keputusan. Berikut adalah metode yang sering digunakan. 1. Brainstorming. Di sini manajer mempunyai peran sebagai kalasiator untuk mendukung diskusi antara peserta didorong untuk mengungkapkan seluruh idenya. Akan tetapi tidak diperkenankan untuk menghakimi ide dari peserta lain. Setelah saran dan peserta terkumpul, maka diolah dan dipilih beberapa saran terbaik. 2. Nominal group technique. Nominal group technique merupakan salah satu bentuk dari brainstorming. Teknik ini terdiri dari 5 langkah, yaitu 1. Merumuskan permasalahan, 2. Mencatat ide masing-masing, 3. Mencatat ide pokok, 4. Menjelaskan ide-ide, 5. Masing-masing anggota kelompok memiliki ide yang dianggap sesuai. 3. Kualitas. Perbedaan utama gugus kualitas dan brainstorming adalah anggota gugus kualitas adalah sekelompok karyawan yang secara sukarela melaksanakan pertemuan sendiri, sedangkan brainstorming pada umumnya adalah bentuk manajer. 4. Kotak saran. Cara ini dilakukan dengan cara menyediakan kotak sebagai tempat karyawan menyampaikan saran.
Perbedaan utama gugus kualitas dan brainstorming adalah anggota gugus kualitas adalah sekelompok karyawan yang secara sukarela melaksanakan pertemuan sendiri, sedangkan brainstorming pada umumnya adalah bentuk manajer. 4. Kotak saran. Cara ini dilakukan dengan cara menyediakan kotak sebagai tempat karyawan menyampaikan saran tertulis. 5. Manajemen by walking around. Jalan-jalan ini tempat kerja dan berbicara dengan karyawan untuk mengumpulkan masukan. Cara ini dinilai efektif karena dapat dengan langsung melihat sendiri di lapangan sejauh apa karyawan memahami apa yang mereka kerjakan sehingga manajer dapat mengetahui kendala yang ada. 6. Penghargaan dan pengakuan presentasi. Dalam TKI, penghargaan dan pengakuan presentasi merupakan motivasi untuk mencapai sasaran perusahaan. Penghargaan dan pengakuan presentasi tidak akan menghasilkan yang disebut total quality secara langsung, akan tetapi apabila kedua hal tersebut tidak ada, maka yang terjadi adalah hilangnya keyakinan karyawan terhadap nilai kualitas dan kontribusi mereka untuk memperbaiki kualitas. Salah satu metode yang disebutkan di atas adalah gugus kualitas atau bisa disebut dengan gugus kendali mutu. Menurut Olga L. Crocker di Jepang, gugus kendali untuk mempelajari dan menghilangkan persoalan yang berkaitan dengan tujuan dan persoalan yang berkaitan dengan produksi. Gugus kendali mulu adalah tim pemecah persoalan yang menggunakan metode statik yang sederhana untuk mencari dan memutuskan pemecahan atas persoalan di pabrik. Ada pengertian lain gugus kendala mutu, yaitu sekelompok karyawan yang berdiri dari tempat sampai dengan 12 karyawan yang berasal dari tempat atau bidang yang sama dalam perusahaan secara sukarela berkumpul untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecah berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pekerjaan mereka dan menerapkan dalam kegiatan profesional perusahaan. Atau Nurul Diana Novania ST. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rahma Widianti dengan NIM 190301135. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Harisah Novia. Yang pertama yaitu ciri-ciri umum gugus kendali mutu. 1. Gugus kendali mutu terdiri atas seorang kepala dengan 8-10 karyawan yang berasal dari satu bidang pekerjaan. Gugus juga mempunyai seorang koordinator dan satu atau lebih fasilitator yang bekerja erat dengan gugus. Yang kedua, pemilihan anggota gugus. Yang ketiga, partisipasi anggota dalam gugus bersifat sukarela. Yang keempat, partisipasi kepala mungkin sukarela, mungkin tidak. Yang kelima, ruang lingkup persoalan yang tidak dianalisis oleh gugus. Yang keenam, gugus memilih sendiri persoalan yang akan dibahasnya. Yang ketujuh, pada permulaannya, gugus didorong untuk memilih persoalan yang berasal dari bidang pekerjaannya sendiri. Yang kedelapan, persoalan tidak terbatas pada mutu, tapi juga mencakup produktivitas, biaya, keselamatan kerja, moral, lingkungan, dan bidang lainnya. Tujuannya, 1. Untuk meningkatkan komunikasi, terutama antar karyawan ini dengan manajemen. Yang kedua, mencari
dan memecahkan persoalan organisasi. Latihan formal dalam hal teknik pemecahan persoalan biasanya merupakan bagian dari pertemuan gugus. Pertemuan 1 biasanya 1 jam per minggu. Yang kedua, penghargaan bagi kegiatan gugus. Yang ketiga, biasanya tidak ada penghargaan dalam bentuk uang. Penghargaan yang paling efektif adalah kepuasan anggota gugus karena pemecahan persoalan dan melihat pelaksanaan pemecahan yang mereka sumbangkan. Kelompok kerja yang dikelola sendiri oleh para karyawan dalam suatu tim yang biasanya didasari oleh kebutuhan pihak karyawan untuk berkumpul dan membahas berbagai masalah, biasanya dibentuk secara informal. Merupakan tim yang terbentuk untuk mengadakan perbaikan proses secara terus-menerus dan berkesinambungan. Dengan kerjasama tim diharapkan dapat mempermudah dan menjalankan dan mencapai visi misi, tujuan, dan program-program yang telah dibuat oleh organisasi. Menurut King atau dalam Gotch dan Davis menganjurkan 10 strategi yang ia sebut 10 perintah tim. Untuk meningkatkan kerjasama tim dalam rangka mencapai tujuan organisasi, 10 strategi tersebut adalah 1. Saling ketergantungan. Saling ketergantungan diperlukan di antara para anggota tim dalam informasi, sumber daya, pelaksanaan tugas, dan dukungan. Adanya ketergantungan dapat memperkuat kebersamaan tim. Yang kedua, perluasan tugas. Setiap tim harus diberi tantangan atau tanggapan terhadap tantangan tersebut akan membentuk semangat persatuan, kebanggaan, dan kesatuan tim. Untuk yang ketiga, penjajaran atau aliman anggota tim harus bersedia menyingkirkan sikap individualisme dalam rangka mencapai misi bersama. Yang keempat, bahasa yang umum. Pemimpin harus menggunakan penggunaan bahasa yang umum sehingga bisa dipahami oleh anggota tim yang lain. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.